Saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, pertanyaannya adalah, apa yang kita rayakan? Bukan ajaran, bukan doktrin, bukan dogma tentang Trinitas. Hari ini kita merayakan kasih. Saya yakin Anda semua mempunyai pengalaman kasih, pengalaman dicintai, mencintai. Apa yang kita rasakan pada waktu kita dicintai? Tentu saja senang, gembira, bahkan bahagia. Ibarat sebuah taman, pengalaman dicintai membuat hati kita berbunga-bunga. Setidaknya, itulah yang saya rasakan dulu ketika ada seorang gadis yang cantik, baik, dan menarik menyatakan kasihnya, perhatiannya, dan kehadirannya kepadaku. Senyatanya, cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Sejujurnya, taman hatiku yang sedang berbunga-bunga saat itu bersenandung dengan keyakinan. I believe I knew I love you before I met you. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan bahwa kita dicintai dan boleh mencintai, kendati cinta tidak harus memiliki. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merasakan dicintai, mencintai, cinta itu sendiri. Hati dengan yakin mengatakan, ini cinta. Tetapi ketika ditanya, apa itu cinta? Budi hanya bisa menerangkan dengan kata-kata yang terbatas, gambaran yang tidak utuh, analogi yang tidak memadai. Kata-kata terlalu miskin untuk menerangkan, melukiskan, mendeskripsikan kekayaan cinta. Cinta memang menantang untuk dipahami, namun lebih lagi untuk dihidupi, dialami, dirasakan. Allah adalah kasih. Ini jugalah inti kitab suci. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak lain adalah kesaksian orang beriman akan kasih Allah yang nyata dalam sejarah, dalam ciptaan, dalam kenyataan sosial, bahkan dalam batin manusia. Bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk menangkap Allah yang adalah kasih itu. Dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 4-9 dikisahkan bagaimana Nabi Musa sujud menyembah Allah dan berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu."
Allah adalah misteri yang transenden, melampaui eksistensi, sejarah, dan jatuh bangunnya manusia. Injil hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18, dengan sangat indah memberi kesaksian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Allah adalah pribadi yang hadir secara personal untuk menyelamatkan. Pada penutup suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihatkan, "Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu." Allah adalah inti batin manusia yang menjadi sumber kasih, damai sejahtera, dan segala yang baik. Pengalaman iman akan Allah yang adalah kasih, sebagaimana kesaksian kitab suci, itulah yang diajarkan, dipertahankan, dan diteruskan oleh gereja sepanjang sejarah hingga hari ini. Konsili Lateran yang keempat tahun 1215 merumuskan dalam ajarannya, "Kami percaya dengan teguh dan mengakui dengan jujur bahwa ada hanya satu Allah yang benar, kekal, tidak terbatas, dan tidak berubah, tidak dapat dimengerti, maha kuasa, dan tidak terkatakan, yaitu Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Meskipun tiga pribadi, tetap satu hakikat, substansi, atau kodrat yang sama sekali tidak tersusun dari bagian-bagian." Para teolog mencoba mempertanggungjawabkan dengan analogi yang terbatas. Allah Tritunggal Maha Kudus itu seperti yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih antar keduanya. Seperti matahari yang menjadi sumber kehidupan, sinar yang menerangi, dan panas yang menghangatkan. Seperti pagi, siang, dan malam, ketikanya dapat dibedakan sekaligus dalam kesatuan, tidak terpisahkan. Yang pasti, Allah, kasih, itu misteri, melampaui akal budi manusia. Berhadapan dengannya, sikap kita yang sepadan dengannya adalah sujud hormat
yang mendalam kepadanya. Allah, kasih itu pribadi, menyertai manusia. Sikap kita yang sepadan dengannya adalah relasi personal yang semakin dalam dengannya. Allah, kasih itu inti batin, tinggal dalam hati manusia. Berhadapan dengannya, sikap kita yang sepadan adalah kesatuan batin yang mendalam dengannya. Santo Agustinus pernah menulis, "You truly see the Trinity where you see love." Kamu sungguh melihat Trinitas di mana kamu melihat kasih. Hari ini, bila gereja merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus, itu adalah undangan bagi kita untuk merayakan kasih. Dan untuk itu, tidak ada sikap yang sepadan dengannya, kecuali dengan mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat merayakan kasih.